Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa ja'alana min ummatihi sallallahu alaihi wasallam khairul ummah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi kal anjum bil amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para asatidz, para hujjah dan masyarakat, khusus guru kita bersama Ustaz dan Muslim, dan juga Ustaz Zainal As-Sujawi, dan juga orang tua kita yaitu Bapak Haji Kos, Bapak Haji Idrus, dan Bapak RT, dan jamaah sekalian yang tidak sebut satu persatu, namun tidak mengulangi satu motif dan nama saya. Semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama yang utama, ya sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dapat berkumpul, bermuasyarah, bermusyawarah, bersilaturahmi dalam rangka yaitu menggugurkan kewajiban kita sebagai umat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menuntut ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita senantiasa dibantu rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala, berdasarkan apa yang kita cita-cita punya maksud baik urusan dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat yang akmal dan sejahtera yang sempurna dan sama-sama mudah-mudahan selalu dicurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya. Mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian sebagai umatnya yang mengharapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kelak nanti di akhir kiamat kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah mendapatkan kabar duka di warisan tadi dari seorang ulama, ya. Beliau adalah merupakan salah satu daripada muridnya guru kami, yaitu Muhammad Kiai Asbullah. Beliau aslinya orang Maladon, ya. Kemudian hijrah ke Pagelaran, mendirikan pondok pesantren, yaitu pondok pesantren Darussalam. Kenapa Darussalam? Karena beliau ini lulusan dari Gontor. Dan mudah-mudahan amal ibadah beliau diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan di tempat yang menjadi kemuliaan dan tempat yang menjadi ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadikan suatu duka buat kita semuanya. Mautul alim, mautul alam. Mautnya, meninggalnya seorang alim itu adalah matinya alam. Kenapa? Karena ulama itu sirajuddin, ya. Ulama itu adalah obornya agama. Andai kata dunia tidak ada ulama, suatu tempat tidak ada ulama, maka tempat tersebut akan gelap, ya. Makanya mudah-mudahan ulama-ulama kita, guru kita yang masih ada, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Para jamaah sekalian, baiklah kita melanjutkan ke pelajaran kita, ya, yaitu masih tentang masalah syarat daripada kita melaksanakan sholat, ya. Sholat itu harus bersih daripada dua hadas,
Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Hadas kecilnya sudah kita bahas, yaitu masalah wudhu. Kemudian yang keduanya adalah hadas besar. Dan sudah kita bahas masalah hadas besar adalah sesuatu yang mewajibkan mandi. Itu ada 4. Yang pertama adalah memasukkan hasyafah ke dalam panci, yang kedua keluar mandi, yang ketiga haid, yang keempat adalah nifas. Ya. Nah, wajibnya ada 2, fardunya ada 2. Yang pertama adalah niat, yang kedua meratakan air ke seluruh badan. Ya. Nah, sekarang insya Allah kita akan membahas tentang masalah sunnahnya di dalam mandi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Inna asraqal hadis kitabullah al-huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa inna al-umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul ghusli kasiratun minha al-awalu at-tasmiyatu wa tsani as-siwak wa salisu al-qiyam. Jadi di dalam bab ini kita akan menjelaskan tentang masalah kesunahan di dalam mandi. Ya. Kesunahan di dalam wudu udah kita bahas. Ada berapa? Ada 70 macam kesunahan di dalam wudu. Nah, di dalam mandi ada juga kesunahannya. Ya. Kesunahannya yang pertama adalah at-tasmiyatu, membaca bismillah. Jangan asal gabung gue kita merita ya. Ada sunahnya. Baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita gunakan itu air ke anggota badan kita. Air yang jatuh yang pertama kita basuh, di situ kita mulai niat. Itu niatnya udah nawaitu rakaat ada hasil akbar akbari fadlillahi ta'ala. Ya, dalam arti kita sajaku menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Tuh. Yang kedua asiwak, ya. Gosok gigi. Gosok gigi enggak? Mandi wajib itu ada sunahnya, ya. Setelah kita niat, ya, kemudian gosok gigi, ya, gosok gigi, sunahnya tuh. Kita mau kadang-kadang langsung ya, langsung gosok gigi terakhir. Itu. Yang ketiganya al-qiyamu, sunahnya berdiri. Mandi wajib itu sunahnya berdiri. Kenapa? Karena kalau berdiri itu lipat yang ada di badan kita itu bisa terbasuh. Apalagi kalau misalkan ya awamnya gemuk, itu berdiri, ya. Sunnahnya berdiri. Kita mau gimana kadang-kadang balik jongkok. Biasanya galinya balik jongkok ya. Sah mandinya, ya. Sah mandinya, yang penting terbasuh semua. Tapi ada sunnahnya. Sunnahnya itu berdiri. Ya, mandi wajib sunnahnya berdiri. Yang keempatnya warabi'u istiqbalul kiblati.
Yang keempatnya menghadap kiblat. Ya. Sunahnya menghadap kiblat kalau mandi wajib itu. Sunahnya menghadap kiblat. Gimana kalau misalkan saya mah kerannya ngadapnya ngidul? Ya, ngadapnya ngidul itu nggak apa-apa. Ini mah misalkan kalau kita memungkinkan, itu sunnahnya menghadap kiblat itu sunnah. Ya. Yang keempatnya ghusl kafain, membasuh telapak tangan. Ya, membasuh telapak tangan. Ya, telapak tangannya kita basuh, itu hukumnya sunnah. Di samping wajib semua membasuh seluruh anggota badan yang ada pada diri kita, terutama yang zahir. Ya, yang zahir mana? Yang zahir salah satunya ketika kita buang air, itu ikan yang ada di bawah melihat anggota badan kita, itu wajib kudu dibasuh. Ketika kita buang air besar, ikan yang ada di bawah melihatan anggota kita, itu wajib kudu dibasuh. Wajib. Kenapa? Karena termasuk zahir badan, ya, yang terlihat, yang keluar. Ya, kalau bahasa kerennya apa? Bool. Iya gitu kan. Emang begitu kalau ngaji begini. Teteng. Ya, kudu jelas. Boolnya kudu terbasuh. Ya. Ya kudu didengken ketika kita mandi wajib. Kalau misalnya nggak bisa dicolok, itu. Nah, wajib itu. Ya. Jangan sampai nanti kita sholat tapi sholatnya tidak diterima. Kenapa? Karena dari mandinya nggak sah. Itu sebab miftahu sholat at-tahurah. Jadi pintunya sholat itu adalah, kuncinya sholat itu adalah bersuci. Ini sucinya nggak bisa, nggak sempurna. Maka walaupun sholatnya bacaannya baik, bagus, makhorijnya bagus, rukunnya bagus, ya, karena mandinya enggak sempurna, maka terbawa enggak sempurna. Ya, harus seperti itu mandi. Ya, mandi wajib. Ya, kalau mandi sunnah enggak apa-apa, walaupun enggak dibasuh juga. Kalau mandi sunnah. Ini mandi wajib nih, harus terbasuh. Ya. Yang kanannya al-madmadatu wal istinshaq. Ya. Madmadah itu apa? Kekumur. Ya, kekumur madmadah. Kekumur, ya, itu sunnah. Ya. Wal istinshaq, dan memasukkan air ke dalam hidung. Ya. Memasukkan air ke dalam hidung. Ya. Khawatir kalau misalkan, ya, hidung kita enggak terbasuh, sedangkan kalau hidung masih kelihatan dengan orang yang ada depan kita, misalkan itu hadnya had zahir, ya, kecuali kalau misalkan udah nggak kelihatan sama orang yang ada depan kita. Misalnya kita ngaca di pelebah mana nih hidung kita yang masih kelihatan pelebahnya, nah itu wajib kudu dibasuh, ya. Makanya disunahkan untuk istinshaq. Istinshaq itu apa? Memasukkan air ke dalam hidung. Jadi udah masuk ke dalam, kemudian dikeluarkan lagi. Itu namanya istinshaq. Jadi sunnah ketika kita mandi wajib memasukkan air sampai ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan lagi. Ya. Itu Masya Allah, ya, itu kesunahan, ya, kesunahan. Coba katakannya Nabi, akhir katsirun qalilun fa'iluha. Ya, kebaikan itu banyak sekali, ya,
yang menjadikan suatu amal ibadah itu banyak. Cuman qalilun fa'iluha, sedikit yang mengerjakannya. Sedikit yang mengerjakannya. Kadang-kadang bukan nggak tahu mah tahu. Cuman ogah ya. Cuman ogah ngerasain. Bukan tahu ini teh baik. Ya enggak? Ini teh baik, ini menjadikan pahala. Ogah we ngerasain. Makanya qalilun fa'iluha, sedikit orang yang mengerjakannya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang sedikit. Amin. Orang yang sedikit itu golongan orang yang banyak mengerjakan kebaikan. Ya. Masya Allah. Dibandingkan dengan kemaksiatan, ketika ada kemaksiatan itu luar biasa. Banyak yang hadirnya, ya enggak? Banyak yang hadir, maka kita jangan keleh, ya enggak? Jangan keleh dengan kemaksiatan. Gitu. Kemaksiatan banyak yang hadirnya, pengajian doa jangan keleh, ya enggak? Jangan keleh dengan kemaksiatan. Gitu. Sebab ya di dalam kitab yang muka Syafatul Qulub diterangkan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu a'lam bihaqiqati muradi." Qul, katakanlah olehmu wahai Rasulullah. Ya, jadi asbab nuzulnya ada sekelompok orang yang mengatakan ya bahwa dia ini adalah kelompok orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah menurunkan ayat, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah, in kuntum, jika engkau sekalian tuhibbunallah, ya, cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Siapa yang diikuti? Rasulullah. Ya. Jadi kalau misalkan kita ngaku cinta kepada Allah, sedangkan kita benci kepada Rasulullah, nggak mau melaksanakan sunnah Rasulullah, maka pengakuan kita cinta kita tidak berlaku. Ya. Jadi kalau kita ngaku cinta kepada Allah, maka kita harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya apa? Sunnah-sunnah yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai. Ya. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah, kita enggak mengikuti kepada Rasulullah, maka Allah pun tidak akan mencintai kepada kita. Jadi kalau kita pengen, gitu kan? Pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya amal sunnah kita yang kita kerjakan, mudah-mudahan salah satu cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena setiap orang yang cinta pasti akan mengikuti apa yang dikerjakannya, apa yang diberitakannya. Ya. Ngaku cinta kepada Rasulullah tapi nggak pernah melaksanakan sunnahnya, berarti cintanya bohong, cintanya palsu. Gitu. Maka kata di sini katakan illa rahimakallahu anna mahabbatal abdi lillahi wa rasulihi ta'atuhu. Ketahuilah ya bahwasanya cintanya seorang hamba kepada Allah
wa li rasulihi, dan kepada utusannya, ta'atuhu, yaitu taatnya lahuma kepada Allah dan Rasul. Ya. Jadi cintanya kita kepada Allah berarti mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kita cinta kepada Rasulullah, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ittiba'i amrohuma, dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa mahabbatullah lil abdi in'amu alaihim bil ghufran, dan cintanya Allah, mahabbahnya Allah kepada seorang hamba, in'amu, yaitu memberikan kenikmatannya, ya, alaihim, kepada ibad itu, kepada seorang, kepada hamba, bil ghufrani, dengan ampunan, dengan ampunan. Jadi cintanya Allah kepada kita, kepada hambanya, yaitu dengan memberikan ghufran, dengan memberikan ampunan. Jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berarti diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun kita banyak dosa, pengen menjadi, ya, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, cari amal yang bisa mengampunkan dosa kita. Di antaranya apa? Di antaranya kita melangkahkan kaki kita dari rumah, dari tempat kita masing-masing ke tempat, ya, tolak ilmu, ini menjadikan ampunan dosa. Ya. Bahkan sebelum kita melangkahkan, kita niatkan dari rumah mau, ya, ke majlis ta'lim, itu diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar lagi, intidharus shalah ba'da shalah, ya, nungguin sholat setelah kita melaksanakan sholat. Jadi sholat itu kita tungguin, ya. Datangnya sholat itu kita tungguin, bukan kita tinggalin, ya. Kadang-kadang kita tinggalin, ya enggak? Baru juga azan, baru juga qomat, baru juga selesai keluar ke jamaah dari masjid, ya akhirnya sholatnya ketinggalan, ya akhirnya sampai meninggalkan sholat. Naudzubillah min dzalik. Orang yang meninggalkan sholat, ya, satu waktu, maka namanya langsung ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat di pintu neraka. Naudzubillah min dzalik, ya. Sedangkan tulisan malaikat tidak akan hilang. Bagaimana caranya? Yaitu dikodok. Berapa banyak kita, ya, meninggalkan sholat. Kalau belum dikodok, belum dihapus sama malaikat, ya. Makanya dalam kitab Fathul Muin diterangkan, lebih utama sholat kodok daripada sholat sunnah. Andai kata kalau kita masih merasa banyak sholat yang kita tinggalkan, itu kenapa? Karena sunnah nggak bisa menambah kodok, tidak bisa menambah sholat yang kita tinggalkan. Yang bisa menambah sholat yang kita tinggalkan adalah sholat kodok. Masya Allah, kita masih muda ya. Itu banyak sholat yang kita tinggalkan. Makanya kalau misalkan kita masih
merasa masih ada sholat yang kita tinggalkan, buru-buru kodoin itu, ya kodok. Ya kalau kodok mah nggak ada waktunya, kapan saja silakan. Ya misal kita kodok sholat Johor di waktu malam boleh nggak? Boleh. Ya. Ataupun kodok maghrib di waktu siang nggak apa-apa. Gitu. Kalau kodok mah seperti itu bayar baru tanggapan wae, ya lebih bagus, lebih cepat. Tuh. Nah, itu yang keberapa tadi? Yang keenam. Yang ketujuhnya ayyabula qabla al-ghusli in kana min khuruj, ya mani. In kana min khurujil mani. Yang keenamnya, yang ketujuhnya adalah buang air kecil dulu, sunahnya. Tuh, sunahnya buang air kecil dulu sebelum kita mandi. In kana ghuslu, apabila mandinya itu dengan sebab khurujul mani, dengan sebab keluar sperma. Ya, itu disunahkan kita buang air kecil dulu, jangan langsung kita mandi. Itu sunnah tuh. Ya. Yang kedelapan izalatul qadari qablahu. Ya. Yang kedelapan sunnahnya kita mandi itu menghilangkan kotoran sebelum kita mandi. Ya. Kotoran yang ada di badan kita terlebih dahulu kita bersihkan dulu. Kalau misalkan di badan kita misalkan ada najis, kita bersihkan dulu najisnya. Bersihin dulu najisnya. Apalagi kalau misalkan di kuku-kuku kita yang ada kotorannya, itu mah wajib. Ya, wajib. Kenapa? Karena khawatir kalau ketika kita nanti mandi wajibnya airnya enggak masuk ke dalam kuku. Kalau enggak masuk ke dalam kuku, nanti yang akan membasuhnya api neraka. Naudzubillah min dzalik. Makanya harus diperhatikan ketika kita mandi. Yang ke-10-nya al-ahdu. Ya. Al-adu al-mu'atifi ay imkanu allati yusha'adamu usulil ma'ilaiha. Jadi membangetkan membasuhnya, ya, kalau memang khawatir kepada anggota yang tidak bisa masuk itu air kepada anggota itu, ya. Membasuhnya kudu dibangetin, ya, kudu digosok-gosok sampai sekiranya air itu masuk, ya. Seperti mana? Seperti kalau misalkan kita, ya, kakinya yang rombeheun, ya, kaki yang rombeheun itu perlu benar-benar dibasuhnya supaya air itu masuk. Yang selanjutnya yaitu atayamun, mendahulukan yang kanan. Itu sunnah ketika kita mandi, ya, tangan kanan dulu baru tangan kiri, kaki kanan dulu baru kaki kiri. Itu sunnah-sunnah di dalam kita mandi. Kemudian al-mualatu, terus-menerus, ya, terus-menerus membasuh anggota badan kita, ya, walaupun sah, misalkan keselang. Ya, misalkan kesalahan kita mandi dengan sesuatu, misalkan, ya, ngobrol dulu misalkan itu mandinya 2 antrian. Itu enggak apa-apa, cuman enggak dapat penyusunahan. Yang sunahnya itu harus langsung, ya, harus langsung. Jadi mualat harus terus jangan sampai keselang waktu mandinya. Yang selanjutnya
ayat sila fi mahali la yanalu fihi rasyash. Yang selanjutnya yaitu jangan mandinya itu harus di tempat yang sekiranya tidak ngecret. Ya, rasya itu ngecret. Ya, mencrot. Ya. Jadi mencrotnya kemana? Ke air yang kita pakai mandi. Ya. Jadi jauhkan itu. Jadi kalau misalkan kita mandinya di bak ataupun di di kolam ya, kalau di ember mah kalau kurang daripada pula itu ya bisa mustakmal ya gitu. Jadi kalau misalkan kita mandi jangan sampai airnya itu air yang yang kita pakai mandi ngecret ke tempat air yang kita pakai mandi. Makanya lebih utama ketika kita mandi wajib itu pakai airnya langsung dari keran, ya, dari keran. Kalau dulu makan ada kobak ya, misalkan. Kalau di sumur itu bikin kobakan, ya, bikin kobakan. Nah, kalau kita mandi misalkan di dalam air kobak tersebut, kolam tersebut yang airnya kurang daripada 2 kula, kemudian kita mandi ngecret ke air tersebut, maka air yang kita pakai mandi itu hukumnya mustakmal. Sedangkan air mustakmal itu hukumnya tidak bisa mengangkatkan hadas besar maupun hadas kecil dan tidak bisa untuk menghilangkan najis gitu. Ya, itu air mustakmal. Makanya diperhatiin ya. Makanya sekarang jarang di kamar mandi itu yang punya bak langsung dari toren. Nah, itu lebih bagus. Ya, itu lebih bagus. Nah, itulah daripada pesunahan di dalam masalah mandi. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya dan bagi pendengar sekalian. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita hajatkan, mudah-mudahan dikabul subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ya, kumpulnya kita ini menggugurkan kewajiban kita sebagai umatnya Rasulullah SAW, yaitu menuntut ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sungguh ya sangat rugi sekali nanti di yaumul kiamah, hasratan bakal nalangsa ya di yaumul kiamah nanti, rajulun amkanu talabul ilmi falam yatlubu, ya, seorang yang diberikan sehat badannya, bisa untuk tolab ilmu, tapi dia tidak mau tolab ilmu. Itu paling ruginya manusia nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang menyesal nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kiranya itu saja ya. Mudah-mudahan apa yang telah dikorbankan ya daripada para jamaah sekalian, baik jamuannya dan yang lain sebagainya, mudah-mudahan dibalas oleh Subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang berlimpah. Kami tidak bisa memberikan apa-apa ya, ataupun memberikan jamuan yang istimewa kepada para sekalian. Untuk itu kami mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Dari taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.